selamat datang di dunia Fania Bella. Nah, ini tuh udah malam banget, tapi nggak tahu kenapa aku tiba-tiba random pengen bikin video ini. Aku ini udah selesai mandi, aku udah selesai pakai skincare. Nih kalian udah lihat sendiri, aku udah tanpa make up. Ini aku alis sulam, eyeliner aku sulam. Jadi aku pengen yang siap-siap semua lah ya. Kalau udah bangun tuh udah cantik gitu maksudnya. Nah, aku malam ini tiba-tiba random aku pengen bikin vlog yang memang pengen menceritakan dari manakah aku tadi. Jadi tadi itu aku habis dari Lighthouse, itu tempatnya di Lotte Shopping Avenue. Itu tempat yang bagi cewek-cewek mau diet, mau melakukan program diet. Nah, harusnya sih bisa tanpa Lighthouse ini, cuman kalau di situ lebih terprogram. Nah, aku tahu Lighthouse ini gara-gara aku kan emang fitness di Fitness First yang di Lotte Shopping Avenue. Jadi setiap kali kalau aku selesai fitness gitu, aku pasti ngelewatin Lighthouse. Jadi secara nggak langsung aku ngeliat ini apa, cuman nggak terlalu ngeh. Nah, akhirnya beberapa minggu kemarin aku emang lagi di Lotte, terus aku jiwa-jiwa kekepoan aku ini meningkat. Akhirnya aku mampir ke sana dan aku nanya-nanya ini apa sih, gunanya apa, dan emang pengaruh gak sih, atau ada efek samping gak sih. Akhirnya si mbak ini menjelaskan bla 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 bla. Kok aku tertarik ya, udah aku pengen coba. Ternyata dokternya lagi nggak ada jam praktek, jadinya aku pakai jadwal yang minggu depan. Akhirnya hari inilah jadi aku tadi tuh selesai kerja, selesai semua meeting bla bla bla. Akhirnya jam 6 tadi aku janjian sama dokternya. Jadi dokternya ini ada dua. Yang pertama itu emang dokter yang menjelaskan tentang kondisi tubuh kita, yang menjelaskan tentang kesehatan tubuh kita bisa nggak sih mengikuti program ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke dokter yang kedua, yaitu dokter gizi, yang menentukan pola makan kita, atau kita harus makan apa aja. Sebelum itu aku itu diukur semuanya, dari kayak berat badan aku, lemak aku, semuanya lah intinya. Aku juga nggak tahu tetek bengeknya itu. Tadi tuh kayak ada kertas kayak gini loh guys, kayak gini, jelas nggak sih? Aku nggak bisa kayak orang review gitu loh. Ntar aku coba cover deh. Nah, ini itu intinya berat aku sekarang itu 56,3. Jadi aku itu bulan-bulan kemarin aku pernah banget mengalami masa tergendut aku di berat 65. Akhirnya aku mencoba untuk Muay Thai dan lalu masuk ke Fitness First. Sampai akhirnya aku turun jadi 56,3. Aku sih pernah sih waktu itu turun jadi 54. Tapi nggak tahu kenapa, karena mungkin aku kilaf makannya. Akhirnya dilihat fat aku itu 32,1. Harusnya itu kata dokternya yang wajar itu untuk ukuran aku, yang wajarnya itu di bawah 30%. Sedangkan aku ini untuk fatnya itu 32,1. Berarti kan kelebihan ya, say. Untuk di persen ini katanya aku kelebihan 3%. Aku nggak tahu nih bacanya gimana, intinya kelebihan aja, udah nggak usah banyak komen. Nah, terus dia itu bilang kalau lemak ini ada dua lemak. Yang pertama itu lemak di bawah kulit sama lemak di belakang otot atau apa gitu, pokoknya ada dua aja gitu. Setelah itu aku ditanya ada riwayat apa, diabetes kah apa. Puji Tuhan aku nggak ada riwayat apapun. Puji Tuhan pun juga aku udah sehat, dan aku 2 minggu sekali pasti aku rapid. Jadi bersyukur banget sampai sekarang aku diberi kesehatan yang cukup dalam masa pandemi ini. Terus setelah itu akhirnya aku berpindahlah ke dokter yang kedua, yaitu dokter gizi. Dokter gizi itu bilang katanya kalau kita pengen diet gitu, bukan berarti kita nggak makan, bukan berarti kita malah kayak udahlah aku nggak mau makan, udahlah aku ini enggak. Itu malah merusak badan kita, malah merusak
fungsi lambung, fungsi apapun itulah organ tubuh. Aku juga nggak tahu tetek bengeknya apa. Intinya bukan berarti kita diet lalu kita nggak makan, enggak. Kita harus tetap makan sehari 3 kali, tapi tetap pada porsi yang wajar. Karena kebanyakan mungkin orang nggak makan di paginya tapi lebih banyak makan di siangnya, sama aja. Tadi sih aku dijelasin kayak gitu. Jadi dan untuk program diet ini masing-masing tuh beda. Jadi kalau misal aku jelasin kayak gini di video, bukan berarti di kalian juga cocok. Jadi lebih baik kalian ke tempatnya terus kalian konsul, karena setiap orang mempunyai metabolisme tubuh yang beda dan kondisi dan kesehatan tubuh yang beda. Nah tadi itu aku dikasih program dulu selama 7 hari. Setelah itu aku harus balik ke mereka untuk melihat perkembangan aku. Jadi kita ini pada dietnya itu nggak bisa langsung berhenti makan, atau kita nggak bisa langsung nggak boleh makan nasi atau nggak boleh ini, enggak. Tapi harus step by step, karena kalau kita langsung yang ada badan kita kaget, say, jantungan badan kita. Jadi harus pelan-pelan, kayak percintaan ya, say, pelan-pelan tapi pasti. Cialah. Jadi tadi tuh aku dikasih kayak semacam bacaan gitu, bacaan di mana di komputer. Cuman kan aku orangnya pelupa ya. Jadi aku minta kertas sama pulpen, aku tulis sendiri sesuai pengertian aku sendiri. Kayak gini. Gitu. Ini aku sok ngide sendiri sih. Catat. Jadi aku itu ada selama 7 hari itu aku terbagi atas 3 hari dan 4 hari. 3 hari itu aku terhitung pada program yang namanya fase induksi, dan yang hari keempat sampai hari ketujuh aku masuk ke fase pertama. Untuk yang fase induksi ini aku cuman boleh makan buah sama sayur, dan buah pun itu semua aku boleh makan kecuali durian, nangka, alpukat, terus kayak buah kalengan gitu. Dan buahnya nggak boleh aku jus. Kenapa? Karena pada saat kita ngejus buah itu manfaatnya udah hilang, cuman ada gula dari buahnya itu doang, jadi percuma, nggak ada khasiatnya apa-apa. Terus untuk sayurnya pun aku boleh semuanya kecuali kentang, jagung, terus kayak bakso, ayam, santan tuh aku juga nggak boleh. Ini selama 3 hari aja ya, maksudnya untuk beradaptasi. Dan yang ini yang bikin aku kesel ya kan, dia bilang kamu ikut program ini itu harus benar-benar siap. Kenapa? Karena penentuan berhasil dan enggaknya itu tergantung pada fase induksi, which is berarti fase induksi ini kan 1-3 hari. Berarti selama 3 hari ini harus penuh pengorbanan, kalian harus benar-benar niat kayak gitu. Nah, jika kalian gagal sehari aja, sama aja kalian harus ngulang fase induksi ini 3-6 bulan ke depan. Jadi kalian nggak bisa ngulang seenak jidat. Jadi ada waktunya. Terus, nah untuk ukuran badan aku itu kalau aku mau stabil di berat badan yang 56,3, itu aku seharinya harus makan yang total kalorinya itu 1200. Lebih dari itu beratku naik, atau turun atau kurang dari 1200 beratku begitu hanya bakal turun. Tapi untuk menstabilkan ya 1200 gitu. Dan untuk aku minumnya itu katanya harus 2,2 liter per hari. Setelah fase induksi selesai sampai hari ketiga, aku akan memasuki fase yang namanya fase pertama, yaitu hari keempat sampai hari ketujuh. Hari keempat sampai hari ketujuh itu aku makannya sayur dan protein. Jadi buah nggak boleh. Jadi aku dari hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh aku nggak boleh makan buah, hanya sayur dan protein. Aku nggak boleh makan masakan yang pakai minyak. Aku bolehnya pakai yang minyak yang semprot kayak gitu. Jadi tadi aku pas di Ranch Market aku beli minyak yang semprot itu. Boleh makan agar-agar kayak Nutrijel gitu, tapi pakai gula diet. Terus wortel nggak boleh, aku juga nggak tahu kenapa wortel aku nggak boleh untuk di hari keempat sampai ke hari ketujuh. Tapi aku boleh makan ayam sama daging.
Tapi dokternya lebih menyarankan aku lebih perbanyak ayam. Itu pun juga aku nggak boleh goreng, aku harus ayam bakar, ayam tim kayak gitu. Terus hari keempat sampai hari ketujuh aku nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan mie, nggak boleh makan roti, nggak boleh makan bihun, nggak boleh makan biskuit, nggak boleh makan kentang, nggak boleh makan tempe, nggak boleh makan siomay, nggak boleh makan spaghetti, nggak boleh makan nugget. Mati lu ya kan. Tapi ya namanya orang diet, kita harus penuh perjuangan mengikuti prosedur dari dokternya. Dan yang lucunya ini, aku di hari keempat sampai hari ketujuh itu aku nggak boleh konsumsi yang namanya saus tomat, kecap manis sama coklat, itu aku nggak boleh. Terus ini yang bikin aku kaget banget, ternyata kalau kita makan es krim yang McDonald's itu, satu es krim itu sama dengan 3 potong ayam. Jadi daripada kalian makan satu es krim, lebih baik kalian makan 3 potong ayam karena kalorinya sama aja. Dan lebih kenyang 3 potong ayam sih daripada satu es krim ya kan. Jadi sih aku dibilang untuk balik lagi 7 hari setelah aku menjalani ini. Itu ntar setelah ada fase pertama, aku ada yang namanya fase kedua. Jadi aku bakal update di YouTube aku ini perkembangan aku sebelum ke Lighthouse dan setelah ke Lighthouse. Kalau kalian pengen tahu perkembangan aku seperti apa, kalau kalian pengen tahu aku berhasil nggak sih kita konsul di Lighthouse, berhasil nggak sih kita diet pakai dokter gizi, nah kalian pantengin terus karena aku bakal update sedetail-detailnya di YouTube aku ini. So itu aja sih yang aku pengen sharing ke kalian tentang program diet aku hari ini sampai ke depannya. Doain semoga berhasil dan jangan lupa pantengin progres aku dengan aku ngikutin programnya Lighthouse ini. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Bye.